Selamat siang, Bu Akven. Kami dari kelompok Stop COVID-19 akan menjelaskan langkah-langkah membuat mini laporan yang berjudul Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan COVID-19. Berikut ada beberapa anggota kelompok Stop COVID-19. Dengan saya sendiri, Jennifer Lemon sebagai PIC 1, Keisha Metasonto sebagai PIC 2, Sela Octaviana Sutandi sebagai PIC 3, Kelly Monique sebagai PIC 4, dan Karita Natali sebagai PIC 5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat kuesioner menggunakan Microsoft Form. Yang pertama, buka Google, kemudian ketik Office 365, lalu cari Microsoft Form, lalu tekan New Form. Kemudian di sini kalian dapat menulis judul yang ingin kalian buat. Dan kami menggunakan judul Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan COVID-19. Di sini kalian dapat menuliskan description. Dan kalian menuliskan description yang menjelaskan apa alasan kami atau tujuan kami membuat kuesioner ini. Selanjutnya kalian dapat menekan Add New. Di sini ada beberapa pilihan. Dan kami menggunakan pilihan rating sesuai dengan yang ingin kami tanyakan. Lalu yang pertama, silakan menuliskan pertanyaan yang ingin kalian buat. Dan kami menggunakan pertanyaan, saya menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Selanjutnya, terdapat level. Level ini dapat digunakan sesuai yang kalian inginkan. Dan kami menggunakan 4 level. Dan simbol yang kami gunakan yaitu number. Kalian dapat menyalakan require agar mereka dapat menjawab semuanya baru bisa disubmit. Jika tidak, maka mereka bisa submit tanpa menjawabnya. Selanjutnya, tekan Add New lagi untuk melanjutkan ke pertanyaan kedua. Dari pertanyaan kedua, kami menggunakan pertanyaan, saya mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah. Lakukan seperti yang tadi saya katakan. Selanjutnya, nomor ketiga, dengan pertanyaan, saya menjaga jarak ketika sedang berkegiatan di luar rumah. Lalu begitu juga selanjutnya dengan nomor-nomor yang sudah kalian diskusikan. Setelah selesai semuanya, kalian dapat menekan share di sebelah kanan atas. Lalu tekan copy. Setelah copy, kalian dapat menekan mengirimkan link yang sudah di-copy kepada orang-orang yang kalian butuhkan untuk menjawab kuesioner yang sudah kalian buat. Perkenalkan, saya Keisha Metasonto selaku PIC 2 dengan tugas mencari nilai Cronbach Alpha. Yang mana nilai Cronbach Alpha atau uji reliabilitas ini kami lakukan guna mencari tahu apakah kuesioner ini memiliki konsistensi dalam pengukuran topik yang dibahas atau tidak. Topik yang kami angkat ialah mengenai kepatuhan masyarakat terhadap protokol COVID-19. Di sini telah saya lampirkan rumus daripada Cronbach Alpha itu sendiri dan 2 syarat untuk mengatakan data ini reliabel atau tidak. Di sini telah di-input oleh PIC 1 hasil kuesionernya dan saya juga telah membuat kerangka di lembar baru, yang mana lembar baru ini akan di-rename terlebih dahulu menjadi Cronbach Alpha.
Di sini nomor 1 sampai 30 mencerminkan 30 responden, sedangkan P1 hingga P10 ini ialah pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, hingga pertanyaan 10. Selanjutnya, saya akan memblok hasil jawaban kuesioner dari masing-masing responden dan mengcopy. Lalu paste di lembar Cronbach Alpha ini. Oke. Selanjutnya saya juga akan mengcopy rumus serta dua syarat untuk mengatakan data ini reliable atau tidak. Sehingga akan lebih mudah dan kita akan tahu data-data apa saja yang diperlukan untuk menghitung nilai Cronbach Alpha ini. Yang dibutuhkan ialah jumlah variansi butir dan variansi total. Saya akan memulai dari variansi total dulu. Variansi total ini artinya itu variansi total dari total jawaban dari masing-masing responden. Sehingga kita akan mencari jumlahnya dulu. Jumlah ini yang dimaksud jumlah jawaban dari masing-masing responden dengan rumus sama dengan sum, lalu diblok dari B2 hingga K2. Lalu enter. Untuk memudahkan, saya akan mendrag rumus ini hingga responden 30. Oke. Setelah itu akan dicari variansi totalnya. Variansi total dua sel ini akan saya merge and center. Variansi total ini dirumuskan sama dengan var ini variansi, lalu drag dari jumlah dari responden 1 yaitu L2 hingga ke L31. Enter. Didapatkan 113,21954. Akan dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Selanjutnya, kita akan mencari jumlah variansi butir. Jumlah variansi butir ini artinya variansi dari masing-masing pertanyaan. Sehingga akan saya tulis di bawahnya variansi total. Oke. Rumusnya itu ialah sama dengan var variansi dari jawaban nomor 1 dari responden 1 hingga jawaban nomor 1 dari responden ke-30, yaitu var B2 hingga B31. Enter. Sama seperti yang tadi, kami akan menggunakan 2 angka di belakang koma. Lalu untuk memudahkan juga, kami akan mendrag rumus ini hingga pertanyaan 10. Di sini akan mencari jumlah variansi butir, jumlah variansi dari tiap butir pertanyaan sama dengan sum jumlah dari B33 hingga K33. Didapatkan 1491. Sehingga di sini saya akan merge 4 sel ini dan menulis reliabilitas. Karena data-data untuk mencari Cronbach Alpha ini sudah kami dapatkan semua, yaitu K. K itu jumlah pertanyaannya, jumlah pertanyaan yang kami
gunakan yaitu sebanyak 10 pertanyaan, sehingga KI di sini adalah 10. Selanjutnya dibutuhkan K-1. K-1 ini tinggal 10 dikurangi 1 yaitu 9. Selanjutnya jumlah variansi butir. Jumlah variansi butir Jumlah variansi di sini kami telah dapatkan sebesar 14,91. Selanjutnya, variansi total. Variansi total juga telah kami dapatkan sebesar 113,22. Selanjutnya, kita akan mencari R hitung. R hitung ini ialah Cronbach alfanya. Nah, ini rumus R hitungnya kan telah kita copy ke sini, yaitu K per K-1 B39 tutup kurung dikali 1 minus jumlah variansi per variansi total. Buka kurung 1 minus jumlah variansi B40 per variansi total B41. Tutup kurung, enter. Didapatkan sebanyak 0,96478832 dan akan kami bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Selanjutnya ialah R tabel. Untuk R tabel ini kami akan melihat dari file tabel R ini, yang mana R tabel itu dirumuskan sebagai N-2. N di sini ialah jumlah responden. Jumlah responden yang kami gunakan ialah 30, sehingga 30 dikurangi 2 yaitu 28. Dan R tabel yang akan kami gunakan ialah 0,3. Selanjutnya dari data-data ini akan dapat kami simpulkan bahwa R hitung itu lebih besar daripada R tabelnya. Yang mana R hitung di sini 0,96 dan R tabel 0,3. Dan nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, yang mana Cronbach alpha di sini ialah R hitung 0,96 lebih besar daripada 0,60, sehingga data ini dapat dikatakan reliable. Oke. Sekian dari saya PIC 2, selanjutnya akan dilanjutkan oleh PIC 3. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sel Octavianus Sutandi sebagai PIC 3 untuk mencari hasil ringkasan deskriptif statistik seperti nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan lain-lain. Deskriptif statistik tidak hanya bisa mencari gunakan Excel, namun bisa menggunakan SPSS. Namun jika menggunakan aplikasi SPSS jauh lebih sulit dibandingkan dengan menggunakan Excel. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Excel. Lalu saya sudah membuka data responden dari kuesioner kelompok kami. Lalu sudah terdapat lembar Cronbach alpha yang sudah terlebih dahulu dicari oleh PIC 2. Lalu kita buka lembar kerja baru yang kita rename menjadi deskriptif statistik. Lalu kita kembali ke lembar Cronbach alpha, kita blok jumlah total responden. Lalu kita pencet kanan, lalu copy.
kita kembali ke lembar deskriptif, lalu pencet kanan, di copy menggunakan value and number formatting. Jika hanya di salin saja, bisa menggunakan salin angka. Ya, sudah tersalin. Lalu kita membuat deskriptif statistik. Panjangkan, kita center tulisannya, kita taruh tengah, lalu kita ketik nilai terendah dan nilai rata-rata. Untuk mencari nilai tertinggi menggunakan Excel cukup mudah, yaitu kita memakai rumus sama dengan max, kita blok jumlahnya dari A2 sampai 31, lalu kita enter. Nah, nilai tertingginya yaitu 40. Untuk mencari nilai terendah dengan rumus sama dengan min, kita blok lagi dari A2 sampai ke 31, lalu kita enter. Lalu untuk mencari nilai rata-rata dengan rumus sama dengan average, lalu kita blok dari A2 sampai 31, lalu kita enter. Karena kita hanya ingin menentukan angkanya hanya 2 angka di belakang koma, lalu bisa dihilangkan angka yang lainnya. Ya. Lalu kita kasih border untuk all border. Ya. Jadi nilai tertinggi untuk responden kuesioner kelompok kami yaitu 40, nilai terendahnya 10, dan rata-rata untuk setiap responden yaitu 21,77. Sekian presentasi dari PIC 3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kelly Monique. Sebagai PIC 4, saya akan mempresentasikan cara membuat laporan di Microsoft Word. Sebelumnya saya sudah mengetik kerangkanya. Terakhir tinggal bagian lampiran. Kita blok, lalu kita klik Home, dan klik heading 1. Begitu juga untuk yang heading 2, kita akan blok, lalu beri heading 2. Selanjutnya kita akan beri halaman, pilih Insert, kemudian Page Number, Format Page Number, kita pilih yang angka Romawi, kemudian klik OK. Kemudian kita pilih Bottom of Page, ini sudah muncul halamannya. Tapi untuk halaman judul kita tidak ada halaman, jadi kita klik halamannya, lalu pilih Different First Page. Untuk halaman judul sudah tidak ada halamannya, mulai dari abstrak, angka Romawi. Kemudian untuk bagian bab 1, halamannya dimulai dengan angka, jadi kita di sini pilih Page Layout, pilih Breaks, kemudian Next Page untuk membuat section baru. Kemudian kita pilih Insert, Page Number, Format Page Number, pilih angka 1, 2, 3, lalu klik OK. Kemudian kita pilih Page Number, Bottom of Page. Di sini sudah muncul bab 1-nya, halaman 1, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke bagian dasar teori. Dasar teori ini saya sudah buat sebelumnya, jadi kita akan blok, copy, dan tinggal paste. Nah, untuk dasar teori ini terdapat sumber-sumber yang digunakan. Cara memasukkannya kita pilih References, lalu pilih Manage Sources, kemudian kita pilih New,
Lalu masukkan data-datanya sesuai dengan sumber yang kita punya. Lalu nanti klik OK. Di sini saya sudah masukkan sebelumnya. Kita akan langsung ke bagian daftar pustaka. Kita pilih yang bibliografi. Ini akan langsung muncul daftar pustakanya. Kemudian kita masuk ke bagian bab 3. Untuk bagian respons, kita akan masukkan data dari Excel, tinggal kita blok, lalu kita copy dan paste di sini. Kemudian dirapihkan. Saya akan copy dari bagian yang sudah saya rapikan. Kita paste. Kemudian untuk bagian tabel ini kita akan beri caption. Kita klik kanan. Kemudian insert caption. Lalu kita pilih labelnya tabel 3. Jika belum ada, kita bisa menambahkannya di bagian new label. Kemudian kita ketik data responden. Lalu klik OK. Akan muncul, kemudian kita rapikan. Kemudian untuk bagian tabel reliabilitas, juga sudah ada datanya di Excel. Tinggal kita blok. Lalu kita copy dan paste di sini. Kemudian dirapikan. Saya akan copy dari bagian yang sudah saya rapikan sebelumnya. Nah, untuk bagian tabel ini, sama seperti tabel tadi, kita beri caption dengan insert caption. Kemudian untuk bagian lampiran, kita pilih home, kemudian pilih multi-level list, pilih define new multi-level list. Lalu di sini kita ketik lampiran, number style-nya pilih yang ABC, lalu link levelnya kita pilih heading 3, karena heading 1 dan heading 2 sudah digunakan. Jadi kita menggunakan heading 3 untuk lampiran. Kemudian klik OK. Kemudian untuk lampiran halamannya berbeda, jadi kita akan membuat section baru. Kita pilih page layout, pilih breaks, kemudian next page. Kemudian kita pilih insert, page number, format page number. Kita pilih include chapter number. Lalu pilih heading 3. Lalu klik OK. Ini sudah muncul halaman lampirannya A1. Kemudian untuk lampiran B, kita akan klik lampiran A, ke home, lalu pilih format painter. Kita klik di sini. Sudah muncul lampiran B. Kemudian untuk isi lampiran A, sudah saya buat sebelumnya tentang pertanyaan kuesioner. Kita akan copy. Lalu paste di sini. Setelah itu untuk lampiran B juga sudah saya buat sebelumnya. Kita copy. Lalu kita paste. Kemudian kita masuk ke bagian daftar lampiran. Kita ke references, insert table of figures, lalu pilih lampiran A. Lalu klik OK. Kemudian kita insert table of figures lagi, pilih lampiran B. Kemudian klik OK. Sudah muncul. Kemudian kita akan membuat daftar isi. Dari menu references, kita pilih table of contents. Klik.
Kemudian sudah muncul daftar isinya. Jika nanti berubah-berubah, kita tinggal pilih update table untuk menyesuaikan dengan isinya yang sudah berubah. Sekian presentasi saya sebagai PIC 4. Terima kasih. Selanjutnya, saya Koleta Natali sebagai PIC 5 akan menjelaskan bagian berikutnya. Sebelumnya, ini adalah laporan yang saya sudah gabungkan dari setiap anggota kelompok kami. Pertama, saya akan menjelaskan cara untuk membuat caption gambar. Pada bab 3, saya sudah melampirkan 4 screenshot kuesioner. Kemudian untuk memberikan caption, kita klik menu reference, kemudian insert caption, pilih label gambar 3 titik, karena gambar ini berada pada bab 3. Jika belum ada labelnya, kita bisa insert new label, gambar 3 titik. Oke, kemudian label ini akan muncul di bagian ini. Gambar 3.1, pertanyaan, kuesioner. Oke. Lalu kita posisikan di tengah, seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan cara untuk membuat caption tabel. Caranya sama seperti membuat caption pada gambar. Pertama, reference, insert caption, pilih tabel 4 titik. Ringkasan hasil, slash, deskriptif, statistik. Oke, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara untuk membuat lampiran. Lampiran C, di sini isinya merupakan screenshot aktivitas di Teams. Nah, untuk membuat lampiran ini, klik multi-level list, define new multi-level list, kemudian kita pilih number cell of this level, for this levelnya ABC. Kemudian karena ini kita mulai dari bagian C, kita start at C, kemudian kita pilih link to level heading 3, karena kita buat ini menjadi heading 3. Jika belum ada tulisan lampiran seperti ini, kita bisa tambahkan lampiran. Lalu, oke. Nah, di baris kedua ini merupakan caption, sama seperti gambar dan tabel sebelumnya. Caranya, insert caption, label, lampiran C, lalu kita ketik screenshot aktivitas di Teams, lalu oke. Maka akan muncul seperti ini. Untuk penomoran halaman, C-strip 1, cara membuatnya adalah klik menu insert, kemudian page number, format page number, kita pilih heading 3, karena tadi kita buat lampiran C adalah heading 3, kemudian number formatnya 123, include chapter number, karena supaya ada C-strip 1, jika tidak ada include chapter number, maka hanya 1, tidak ada C-strip 1. Nah, start at-nya start at 1, kalau kita oke, maka akan muncul seperti ini. Yang keempat, saya akan menjelaskan cara untuk membuat daftar gambar. Cara membuat daftar gambar, reference, kemudian insert table figures, kita pilih gambar 3 titik. Kemudian, oke. Nah, jika ada gambar di tempat lain, kita bisa insert table of figures lagi, kemudian kita pilih gambar 4 titik misalnya. Karena tidak ada gambar pada bab 4, maka akan ada keterangan no table of figures entries found. Kemudian untuk daftar tabel, sama seperti daftar gambar, kita klik reference, insert table of figure, kemudian tabel, kita pilih tabel 3 titik. Oke. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk bab 4, insert table of figure, kita pilih caption label tabel 4 titik. Oke. Maka akan muncul seperti ini.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.